Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kami doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Pertama saya minta maaf dulu karena baru sempat merekamkan materi ini yang slide-nya sudah saya kirim dulu di muka, tapi mudah-mudahan hal ini tidak menjadi penghalang teman-teman untuk belajar tema terakhir dalam mata kuliah pengantar psikologi Islam. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang namanya paradigma dan struktur kepribadian dalam psikologi Islam. Jadi ada dua subtema, yaitu paradigma, sub pertama, dan sub kedua adalah struktur. Saya akan mulai dari kata pertama. Paradigma, sinonimnya adalah sudut pandang, sinonim lain atau persamaan kata yang lainnya adalah cara pandang. Jadi paradigma bisa diartikan adalah sebagai sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Karena kita belajar psikologi Islam, ya kita akan membahas bagaimana paradigma Islam memandang yang namanya ilmu psikologi. Sehingga disebut paradigma psikologi Islam, yang artinya sudut pandang psikologi menurut kacamata Islam. Saya ulangi, sudut pandang psikologi menurut kacamata Islam. Paradigma, apa itu? Kalau tadi kita bahas sinonim, sekarang kita akan membahas pengertian atau definisi seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain. Secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Dalam psikologi, kita populer sekali dengan 3 paradigma yang sudah ada. Psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Yang 3 paradigma itu sedikit banyak teman-teman sudah mempelajari di pertemuan ke-3 sampai ke-5. Mulai dari cara paradigma itu memandang manusia bagaimana, kemudian dorongan berperilaku bagaimana, sampai paradigma itu memahami memotivasi seorang itu yang bagaimana. Hal itu bisa teman-teman lihat lagi di slide pertemuan ke-5 tentang 3 slide dan 3 kolom dari masing-masing paradigma. Kemudian, kalau kita bicara paradigma, ada 3 unsur ini. Ada konsepnya. Kita tahu konsep psikoanalisis itu memandang manusia sebagai makhluk yang mengedepankan kebutuhan fisik. Kita tahu kalau behaviorisme itu mengedepankan lingkungan, dan humanistik mengedepankan memanusiakan manusia atau menjadikan orang lebih humanis. Oke, itu konsepnya. Nah, Islam bagaimana? Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Kita harus tahu dulu paradigma itu dasarnya bagaimana.
Kata kunci kedua, tidak hanya satu unsur saja. Jadi akan ada banyak unsur. Buktinya kita di psikoanalisis tahu bagaimana struktur kesadaran, di behavioristik bagaimana kita tahu stimulus dan respon, kemudian hal-hal yang berdampak mendukung terjadinya stimulus dan respon itu. Di humanistik kita juga tahu tingkatan-tingkatan aktualisasi diri menurut Maslow. Baru Maslow, belum Rogers dan lain-lain. Ini seperti sebuah orkestra. Kalau kita pernah nonton orkestra, berarti ada pemain piano, kemudian biola, kemudian drum mungkin, gitar, yang satu sama lainnya akan saling mensupport sebuah nada yang sudah diinstruksikan oleh komposer. Nah, tiga hal ini adalah tiga hal yang wajib kita tahu, kita pahami terlebih dahulu dalam membahas sebuah paradigma. Oh, Pak Amrul, berarti kalau gitu di sudut pandang atau paradigma Islam ada dong seperangkat konsep, kemudian tidak hanya satu unsur saja seperti orkestra. Ya tentu ada. Sehingga disebutnya mata kuliah ini adalah pengantar psikologi Islam. Kita akan belajar, tahulah paling tidak, namanya juga pengantar, bagaimana Islam memahami manusia atau psikologi atau ilmu jiwa. Nah, menurut Pak Kunto Wijoyo, seorang ahli sosiologi dari Jogja, ada 8 unsur dalam sebuah paradigma itu. Pertama ada asumsi atau anggapan dasar. Oke, karena kita belajar psikologi, jadi di sini kita ambil contoh anggapan dasarnya adalah psikologi, yang artinya adalah ilmu jiwa. Kemudian yang kedua, unsur kedua adalah nilai. Akan menjawab pertanyaan baik dan buruk atau benar dan salah. Ini juga sudah kita pelajari di 3 paradigma yang sudah kita tahu terlebih dahulu. 3 model, ada skema, gambar, atau alur. Ini juga sudah dijawab oleh psikoanalisis, behaviorisme, maupun humanistik. 4 masalah yang diteliti atau dijawab. Ini juga ada. Kalau masalahnya tentang alam bawah sadar, yo melarinya ke psikoanalisis. Kalau masalahnya tentang tingkah laku, yo ke behaviorisme. Kalau masalahnya tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, yo larinya ke humanistik. Ada konsep. Dalam psikologi ada berbagai macam konsep, ada pendidikan, klinis, perkembangan, dan bio. Termasuk yang akan kita bahas sesaat lagi yaitu cara pandang Islam. Nah, unsur yang ke-6, metode penelitian, metode analisis data dan hasil analisis adalah metode 3 unsur yang cara pandang Islam belum terlalu kuat. Kenapa? Alasannya karena memang paradigma ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang secara metode agak sulit untuk dibuktikan, tapi hasilnya itu akan benar-benar ada. Contoh yang lain, kalau dalam psikoanalisis bisa pakai alat tes grafis, bisa pakai alat tes non-proyektif. Kalau di behaviorisme bisa pakai skala, bisa pakai angket.
Humanistik bisa juga pakai psikotes, tes psikologi, atau tes gambar, atau tes kecerdasan, dan lain sebagainya. Kemudian hal itu yang kurang memperkuat tiga hal ini, penelitian, analisis data, dan hasil yang ada dalam psikologi Islam. Ya karena memang tantangannya seperti itu. Oke, itu tentang paradigma. Sekarang kita akan menengok sebuah sejarah. Saya beri judul Bermusuhan versus Bermesraan yang dimulai dari tahun 1879 saat William Wundt mengembangkan psikologi yang fokus pada observasi dan eksperimen. Oke, kenapa judulnya Bermusuhan dan Bermesraan? Karena dari awal sejarah ini nanti akan ada versus, akan ada musuh, ada hal-hal yang mendukung juga. Kemudian 1900 tahun 1900 William James dan teman-temannya melirik psikologi agama. Oke. Jadi di 1800 sampai 1900 masih didominasi oleh tiga paradigma tadi, psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik. Di tahun 1900-an mulai nih psikologi agama secara umum dilirik, mengetahui bagaimana perilaku seseorang menurut versi atau kacamata agama. Nah, pada tahun 1930 sampai 1950, mazhab kedua atau paradigma kedua, behaviorisme, mulai mengomentari, mengulik-ngulik, mengcounter apa yang disampaikan oleh William James. Kenapa? Karena menurut paham ini, psikologi itu ya sesuatu yang terarah dan terukur. Tidak bisa hanya menggunakan iman dan keyakinan saja. Gimana kita bisa tahu orang yang bertapa dalam agama Hindu atau Buddha, dia memiliki kesejahteraan psikologis yang baik kalau tidak ada ukurannya? Bagaimana kita bisa tahu saat orang melakukan sholat, ketentraman hatinya lebih tenang? Kalau itu tidak bisa diukur. Dalam agama Kristiani, bagaimana orang yang rutin ke gereja, mendengarkan lagu-lagu rohani, dia juga bisa tenang. Nggak bisa. Mulai nih, 1950-an, paradigma kedua mulai mengkanter apa yang disampaikan oleh William James. Namun, di tahun 1960, ada sebuah paradigma humanistik dan transpersonal mulai berdamai dengan banyaknya penelitian yang memadukan unsur nilai, budaya, dan agama. Jadi nggak melulu observasi, nggak melulu hewan yang menjadi kelinci percobaan, namun sudah memasukkan unsur nilai, budaya, dan agama. Sampai sekarang. Nah, kemudian dua paradigma awal
yang berkembang yaitu psikoanalisis dan behaviorisme disebut dengan paradigma mekanistik karena konsennya pada alam bawah sadar dan observasi tingkah laku. Dan 1960 ada sebuah madhab baru, cara pandang baru tentang paradigma humanistik. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana paradigma psikologi Islam yang diusung oleh tokoh-tokoh psikologi Islam yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu apa? Kita ke sini dulu. Oke, psikoanalisis. Sumber tingkah laku manusia menurut psikoanalisis berasal dari ketidaksadaran. Menurut paradigma ini semua tingkah laku manusia berasal dari pengalaman Maslow yang tidak kita sadari. Metode yang dilakukan paradigma ini adalah hipnosis, analisis mimpi, dan proyeksi. Oke, paradigma ini akan selalu teman-teman pegang, akan selalu teman-teman pelajari saat teman-teman bahas tes psikodiagnostik sampai pada konseling, sampai pada psikoterapi. Jadi jangan pernah lupakan paradigma psikoanalisis ini. Kemarin kita sudah bahas, ada 3 bentuk. Ada kesadaran, ada ambang kesadaran dan ketidaksadaran. Ini seperti gunung es yang kita sadari hanya seuprit, tapi ternyata yang di bawah sadar itu yang lebih kokoh. Paradigma ini kemudian dikritik oleh behaviorisme bahwa psikoanalisis tidak ilmiah, cenderung spekulatif. Nggak bisa, alam bawah sadar nggak bisa diukur. Menurut paradigma ini, tingkah laku manusia menurut behaviorisme lebih objektif, dapat dipahami, dirumuskan, dan dapat diprediksi. Makanya tokoh-tokohnya rata-rata percobaannya dengan tikus, anjing, sama kucing. Hewan lah. Menurut paradigma ini, semua tingkah laku manusia mengandung unsur stimulus dan respon. Metode yang digunakan paradigma ini adalah eksperimen terhadap binatang. Humanistik dikritik oleh paradigma ini dengan mengatakan menghilangkan sisi kemanusiaan. Nggak bisa. Hewan tuh nggak sepenuhnya bisa dijadikan contoh. Dari tingkah laku manusia, manusia itu sendiri terdiri dari raga, jiwa, dan spiritual. Menurut paradigma ini, semua tingkah laku merupakan gabungan unsur rohani, kebebasan, dan tanggung jawab. Jadi nggak bisa melulu stimulus respon, itu nggak bisa. Menurut si humanistik ini. Metode yang digunakan paradigma ini adalah memandang manusia secara holistik, lebih luas. Hidup adalah pilihan. Nah, kemudian muncullah paradigma fitrah menurut pandangan Islam. Dengan mengatakan terlalu optimis memandang manusia dan mengesampingkan adanya Tuhan. Tingkah laku manusia menurut psikologi Islam dari alam, nature, manusia sosial, dan Tuhan itu sendiri. Jadi ada campur tangan Tuhan, ada takdir yang bermain dalam setiap tingkah laku manusia. Menurut paradigma psikologi Islam, semua tingkah laku bersumber dari ar-ruh dan al-fitrah. Dimensi ar-ruh berhubungan dengan bagaimana manusia menjadi khalifah, ngurus bumi, ngurus alam, dan dimensi al-fitrah berhubungan dengan bagaimana manusia mengabdi atau beribadah kepada Tuhannya. Maka di dalam Islam populer dengan sebutan hablum minallah dan hablum minan nas. Oke? Ini yang coba ditawarkan oleh paradigma Islam.
Menurut paradigma ini, semua tingkah laku manusia, tadi ini sudah, nature, sosial, dan Tuhan. Kemudian, lalu bagaimana metode atau caranya sebuah tingkah laku bisa muncul? Menurut psikologi Islam, jawabannya adalah unsur mana yang mendominasi. Alam, tingkah laku yang muncul sifatnya alamiah, seperti makan, minum, berhubungan seksual, dan lain sebagainya. Manusia ingin dihormati, dicintai, dihargai, dan sebagainya. Tuhan, kaitannya dengan ibadah. Ikhlasnya itu di sini. Kemudian ada istilah ekspresi dan responsi. Jadi ketika ditanya bagaimana caranya tingkah laku bisa muncul menurut pandangan Islam, jawabannya adalah tergantung unsur mana yang mendominasi dia. Oke, ibadahnya kah? Manusianya kah? Atau alam kah? Hanya ada istilah ekspresi dan responsi. Artinya apa? Artinya bagaimana seseorang bertingkah laku, ya sangat tergantung itu hanya sebuah ekspresi atau respon dari perilaku yang muncul. Posisi paradigma fitrah dalam psikologi modern. Oke, kalau psikoanalisis ada di sayap kiri, behaviorisme di sayap kanan, humanistik ada di sayap yang ke tengah, fitrah ini ada yang paling atas. Kenapa? Karena fitrah ini mencangkup 3 hal tadi. Ada alam, manusia, dan ada Tuhan. Semuanya diatur dalam bertingkah laku. Oke? Maka kita tahu adabnya makan gimana, minum gimana, berhubungan seksual kita juga ada aturan. Manusia ingin dihormati, dicintai, dihargai. Kita juga tahu bagaimana kita menjadi orang yang sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat pada orang lain. Tuhan, beribadah, kita juga tahu bagaimana cara kita beribadah. Oke, ini kita sudah pelajari. Nah, psikologi Islam ternyata bukan cabang psikologi. Terus apa? Psikologi Islam adalah ilmu yang membicarakan tingkah laku manusia berdasarkan cara pandang Islam tentang manusia dalam bertingkah laku ketika berhubungan dengan dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini menurut cara pandang Islam, semua tingkah laku diatur. Ada aturannya saat kita berhubungan dengan diri kita sendiri, kita berhubungan dengan lingkungan kita, dan saat kita berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian di sini ada 4 kolom, ada hubungan potensi manusia dengan kebenaran. Ada potensi, pengetahuan, cara memperoleh, dan sifat kebenaran. Ada 5 potensi, ada jism, akal, qalb, ruh, dan fitrah. Ini semuanya rekap dalam paradigma Islam. Al-jism, pengetahuan, didapat dari mana? Dari sains. Oh, ini sudah dibicarakan sama behaviorisme. Akal, filsafat, argumentasi logis, rasional. Ini juga sudah dibicarakan sama behaviorisme dan humanistik. Al-qalb, pengetahuannya dari etika dan estetika. Cara memperolehnya dengan cara latihan empiris, sifat kebenarannya etika, estetika. Ini juga sudah dibahas sama humanistik. Ar-ruh, mistik, latihan spiritual. Spiritual ini juga sudah dibahas oleh psikoanalisis.
karena alam bawah sadar tadi. Kemudian potensi terakhir adalah fitrah, pengetahuannya dari agama, cara memperolehnya dengan iman, sifat kebenarannya itu transendental. Mesti benar. Oke. Ini pembahasan tentang paradigma psikologi Islam. Jadi bukan cabang psikologi seperti halnya psikologi pendidikan, psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi sosial, tapi adalah sebuah cara pandang saat atau tatkala membicarakan tingkah laku manusia. Dan ternyata luas sekali Islam memandang manusia. Nah, kita ke tema yang kedua, kepribadian. Kepribadian bersifat umum. Kepribadian menunjuk pada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Kepribadian ini bersifat khas. Kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dengan orang lain. Kepribadian berjangka lama, kepribadian dipakai untuk mengenal sifat individu yang awet, tidak mudah berubah. Sepanjang hayat, kalau terjadi perubahan biasanya bersifat bertahan sementara atau akibat merespon suatu kejadian yang luar biasa. Kepribadian sinonimnya atau bahasa lainnya adalah hal-hal yang melekat dari dalam diri kita. Itu namanya kepribadian. Kepribadian juga bisa berfungsi baik atau buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia dengan penampilan baik atau buruk. Nanti akan banyak dibahas di psikologi kepribadian. Struktur, apa itu? Komposisi pengaturan bagian-bagian komponen dan susunan suatu kompleks keseluruhan. James Chaplin, kamus psikologi, yang menulis kamus psikologi mendefinisikan struktur suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif, stabil, menetap, dan abadi. Nah, dalam psikologi Islam, ada integrasi di antara tiga hal ini. Kalbu, sebagai aspek suprakesadaran, rasa, tahu mana yang benar dan mana yang salah, akal sebagai aspek kesadaran yang memiliki fungsi kognisi, dan nafsu sebagai aspek bawah sadar, karsa yang memiliki daya konasi. Pak Amrul, apakah beda sama id, ego, super ego? Ya, beda. Kalau id itu kan kebutuhan dasar. Di sini tidak dijelaskan kebutuhan dasar. Ego itu yang akan ngontrol, kemudian super ego itu keinginan kita. Nah, dalam Islam dikenal dengan tiga hal ini. Ada rasa, ada cipta, dan ada karsa. Kalbu punya prinsip kerjanya cenderung pada fitrah asal manusia. Oke, baik. Fitrahnya itu mesti baik. Akal prinsip kerjanya adalah mencari hal-hal yang realistik dan rasionalistik. Contoh, sholat hari Jumat, sholat Jumat. Kotak amal lewat depan kita. Dompet ada 2010, 20.000 dan 50.000. Kalau kepribadiannya masih didominasi oleh akal, tak jamin 2.000 yang bakal keluar. Ya, itu hal-hal yang wajar saja. Oke? Karena proses pengetahuannya ya memang baru segitu. Nafsu, kemudian yang ketiga, nafsu prinsip saya hanya mencari kenikmatan duniawi dan ingin menggambarkan nafsu-nafsu impulsifnya. Ini seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, jenenge menungso nggak bakal ada puasnya. Udah dikasih gunung emas 1, mesti akan minta gunung emas 2. Begitu seterusnya.
seterusnya. Kemudian ada 3 jenis kepribadian dalam Islam. Ada amarah, daya, syahwat, daya godop. Wes isine pokoknya nafsu we. Marah we, negatif we. Kemudian lawama, bainahuma di antara keduanya. Kadang-kadang yo iso marah, kadang-kadang yo iso yang ketiga mutmainah, iman, Islam dan ikhlas. Kapan Pak Amrul saya bisa jadi amarah, saya bisa jadi lawama, saya bisa jadi mutmainah? Ya sangat tergantung dari hasil reduksi pengetahuan, pengalaman yang kalian dapatkan. Lingkungan, cara bergaul, interaksi sosial sangat mempengaruhi itu. Oke, selesai. Ada hampir 30 menit. Saya rekaman, nggak bosan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.